Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Perhatikan gambar anak yang sedang bermain bola dan gambar robot. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dengan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Anak kecil memiliki ketiga ciri-ciri tersebut. A. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Amati gambar di bawah ini, kemudian checklist pada tabel sesuai dengan ciri-cirinya. Tas, ban mobil dan bola tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makan, tidak peka terhadap rangsangan. Pesawat helikopter dapat bergerak, tapi harus digerakkan oleh pilot. Tumbuhan, orang-utan, dan burung dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, memerlukan zat sisa, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. A. Bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara berupa karbon dioksida. Bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat, tentu kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. B. Memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. C. Bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. D. Tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring bertambahnya usia. Proses inilah yang disebut dengan proses tumbuh. Adapun proses perkembangan dapat kita amati pada proses perkembangan pada kupu-kupu. Mulai telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda sampai kupu-kupu dewasa. E. Berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil sebagai kakek atau nenek, dan seterusnya. F. Peka terhadap rangsangan. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata.
Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan tersebut disebut iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan. G. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah yang banyak mengandung air, memiliki daun yang lebar dan tipis. Coba perhatikan gambar kedua tumbuhan ini. Coba sebutkan perbedaan morfologi kedua tumbuhan ini di dalam upaya beradaptasi terhadap lingkungan. B. Klasifikasi. Coba perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini. Bayam, kacang, padi, kentang, kedelai, melati, kacang panjang, kamboja, sawi, cemara, singkong, kol. Tuliskan ciri-ciri akar, apakah serabut atau tunggang. Batang, apakah bercabang atau tidak bercabang. Tulang daunnya menyirip atau menjari atau sejajar. B. Kelompokkan tumbuhan-tumbuhan tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. C. Catat data yang kamu peroleh dalam tabel seperti di bawah ini. Dari tumbuhan yang sudah kamu deskripsikan cirinya, tuliskan manfaat tumbuhan tersebut dan kelompokkan ke dalam tanaman hias atau tanaman pangan. Sebagai contoh, 1. Tanaman bayam, manfaatnya sumber mineral dan vitamin, termasuk kelompok sayuran. 2. Kacang panjang, manfaatnya sebagai sumber vitamin dan mineral, termasuk kelompok sayuran. Untuk tanaman yang lainnya didata seperti contoh di atas. Cara mengelompokkan hewan, alat dan bahan yang diperlukan untuk pengamatan. 1. Beberapa hewan seperti capung, belalang, kupu-kupu, udang, semut, cacing, lalat, kaki seribu, atau hewan-hewan yang mudah ditemukan di sekitarmu yang tidak membahayakan. 2. Pinset. 3. Kaca pembesar. 4. Nampan. Amati hewan tersebut dengan menggunakan lup, kemudian catat pada tabel. Sebagai contoh, nama hewan capung, bagian tubuh ada 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor, sayap sepasang, jumlah kaki 3 pasang. Untuk hewan yang lainnya silahkan data seperti contoh pada capung di atas. Bersama kelompokmu, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu mengacu pada pertanyaan di bawah ini. A. Tuliskan ciri-ciri yang dimiliki setiap hewan. B. Hewan apa saja yang memiliki ciri-ciri yang sama. C. Kelompokkan hewan-hewan yang memiliki ciri yang sama. D. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Presentasikan hasil pengamatan kelompokmu di depan kelas. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Orang yang pertama melakukan pengelompokan makhluk hidup adalah
Carolus Linnaeus yang hidup dari tahun 1707 sampai 1778. Adapun urutan takson dalam taksonomi yaitu bahasa Latin urutannya regnum, divisio untuk tumbuhan, phylum untuk hewan, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau dalam bahasa Indonesia, dunia, divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. A. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. 2. Habitusnya, apakah berupa pohon, perdu atau semak. 3. Bentuk dan ukuran daun. 4. Cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif atau aseksual atau vegetatif. B. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam pengklasifikasian hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria berikut ini. 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. 2. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangkanya di luar tubuh, eksoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. 3. Anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. C. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. 1. Kunci harus dikotom. 2. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau daun kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek. Untuk memahami kunci determinasi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kelompokkan gambar di bawah ini sampai memiliki persamaan ciri yang terbanyak. Gambar-gambar ini kita kelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan bentuknya, yaitu gambar bentuk bola atau bulat dan kelompok gambar bentuk kotak. Disatukan dalam satu kelompok yang bentuk kotak dan yang berbentuk bola disatukan dalam kelompok yang berbeda.
Kemudian gambar bentuk bola kita pisahkan lagi berdasarkan warna. Ada bola warna hitam dan kelompok bola warna biru. Kemudian gambar batang dikelompokkan dua, yang berbentuk kubus dan gambar batang berbentuk persegi panjang. Gambar bentuk bola hitam kita kelompokkan dua, yaitu gambar bola yang memiliki garis dan kelompok gambar bola hitam yang polos. Gambar bola biru bergaris, gambar bola biru polos. Kubus polos, kubus bergaris, dan kubus warna merah. Kemudian persegi panjang warna biru, persegi panjang warna hitam disatukan kelompok. Kemudian gambar bola dipisahkan lagi, gambar kubus dipisahkan lagi, gambar batang juga dipisahkan lagi berdasarkan ada tidaknya plat dan gambar batang hitam dan gambar batang biru. Sehingga kesimpulannya semakin ke bawah dalam urutan pengelompokan semakin banyak ciri-ciri yang sama dan anggotanya semakin sedikit. Sedangkan pada bagian atas itu persamaan cirinya sedikit tapi anggotanya banyak. Latihan mengelompokkan tumbuhan dengan kunci determinasi. Lumut, suflir, jagung, kedelai, terung, melinjo dipisahkan berdasarkan kelompok tumbuhan berspora, yaitu lumut, suflir, kelompok tumbuhan tidak berspora, yaitu jagung, kedelai, terung, melinjo. Kelompok tumbuhan berspora dipisahkan, yaitu berbatang jelas, yaitu suflir, dan berbatang tak jelas, yaitu lumut. Kelompok tumbuhan tidak berspora dikelompokkan menjadi tumbuhan biji tertutup, jagung, kedelai, telur, dan tumbuhan biji terbuka yaitu melinjo. Kelompok tumbuhan biji tertutup dikelompokkan menjadi tumbuhan berkeping biji 2, kedelai, terung, dan tumbuhan berkeping biji 1 yaitu jagung. Tumbuhan berkeping biji 2 dibedakan menjadi berbunga kupu-kupu, kedelai, dan berbunga bentuk trompet yaitu terung. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri-ciri umum hingga ke ciri-ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Makhluk hidup yang begitu banyak jumlahnya dan beraneka ragam jenisnya dikelompokkan menjadi makhluk hidup tingkat rendah dan makhluk hidup tingkat tinggi. Untuk pengelompokan dan pengamatan makhluk hidup tingkat rendah diperlukan mikroskop. Untuk mengenal dan cara menggunakan mikroskop, silahkan pelajari pada link berikut ini.